Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatillah, peserta PPG dalam jabatan kelas 3 Angkatan 2 tahun 2023. Tempat tugas UPTD SD Negeri 2 Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Kalau begitu kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan diawali oleh pembacaan doa. Siapa yang memiliki doa? Silakan Syarif. Sikap tangan berdoa. Alhamdulillah. Kenapa kita harus membaca doa? Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita mengulang sedikit tentang pelajaran pada minggu yang lalu. Masih ingat? Belajarkan kita membaca surah Al-Fatihah. Kita ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Dimulai dari ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Pada hari ini kita akan belajar isi kandungan surah At-Tin. Sudah siap? Sudah. Oke, baik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan pesan-pesan pokok surah At-Tin dengan baik. Nah, tujuan yang kedua, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok surah At-Tin dengan baik. Seperti kita akan buat poster. Ada ibu? Tahukah kalian kenapa surah At-Tin diberi nama dengan At-Tin? Siapa yang tahu? Kenapa diberi nama dengan nama At-Tin? Belum ada yang tahu ya? Kalau begitu, apa pesan pokok surah At-Tin? Ada yang sudah tahu? Belum juga ya? Nah, kenapa surah yang diawali dengan sumpah atas nama buah zaitun dan buah zaitun? Apa kelebihannya buah zaitun dan buah zaitun? Kemudian kenapa Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Baik atau tidak penciptaan kita? Baik dibandingkan dengan hewan. Siapa yang lebih baik? Manusia.
banyak sekali. Waktu Nabi Zaitun banyak tumbuh di Syam. Kalau sekarang itu namanya negara Palestina. Pernah dengar negara Palestina? Pernah dengarnya? Kan? Kita kan? Di TikTok juga ada, di Facebook juga ada, di mana-mana ada. Nah, waktu Nabi Zaitun itu banyak tumbuh di sana. Nah, di negara Palestina juga di negeri Suriah, Yordania dan Lebanon. Nah, kemudian dan Baitul Maqdis itu mana? Baitul Maqdis itu letaknya juga di Yerusalem, Palestina. Ada apa dengan Baitul Maqdis? Di sana adalah tempat diutus para nabi. Salah satu nabi yang diutus dari sana adalah Nabi Isa alaihi salam. Ayat yang kedua, Khalil. Ayat yang kedua. Artinya Gunung Sinai. Nah, ada apa dengan Gunung Sinai? Nah, Gunung Sinai adalah tempat Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa berbelajar. Nah, ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Nah, gambar yang ketiga gambar apa tuh? Gambar apa? Mekah yang nanti diceritakan pada ayat ketiga. Hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang amat itu kota Mekahnya. Semoga nanti suatu saat kita bisa sampai ke sana. Ada pengen? Pengen kan? Nah, selanjutnya kita mau bahas ayat keempat. Coba ada semua baca bunyi ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, baik. Artinya kedua, Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. terima kasih. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan, daripada yang lain-lain, daripada tumbuhan dan juga yang ada di alam semesta ini. Nah, Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang umum. Kita punya akal kan? Kita bisa berpikir. Nah, dalam kelebihan itu Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin ibu bumi atau sebagai khalifah. Tugasnya apa? Menjaga alam ini, menjaga alam ini dan membuat kebaikan. Kelima, siapa membaca ayat kelima? Coba Mudi baca yang besar suaranya. Baik, artinya Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang rendahnya. ya, bagaimana maksudnya? Bila manusia berkata kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Nah, tubuh sempurna yang sudah Allah berikan ini harus apa? Harus dimanfaatkan untuk dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Ayat ke-6, siapa membaca? Tunjuk tangan. Syarif, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putus. ya, baik. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, itu Allah akan membalas dengan pahala. Nah, amal soleh yang biasa atau yang sering kalau sehari-hari, mana contohnya? Mana contohnya? Pasti ada tahu. Mana contohnya? Menghormati orang tua. Nah, ketika pergi sekolah tadi ada cium tangan orang tua. Ada kan? Nah, memberi salam kepada orang tua, hormat kepada
lingkungan sekolah. Apa contohnya? Menghormati ibu, kemudian apa lagi? Menyayangi teman. Contoh yang lain. Akhlak baik terhadap alam sekitar. Apa contohnya? Membuang sampah kepada tempat sampah. Yang mungkin tadi di mana buang sampah? Di tempat sampah. Betul. Betul, hebat dia. Tepuk tangan dulu. Ayat ke-7, siapa mau baca ayat ke-7? Siapa yang baca ayat ke-7? Apa? Artinya apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang pembalasan setelah adanya kecelakaan itu. baik, terima kasih. Nah, setelah Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, apa sebabnya orang menjadi durhaka? Kenapa juga ada orang yang durhaka? Kenapa? Karena adanya rasa tidak syukur. Coba amati gambar di depan. Nah, di situ ada dua gambar. Perhatikan gambar 6.8 dan gambar 6.9. Apa perbedaannya? Coba sebutkan. Ya, yang satu subur, yang satu kering. Yang mana yang paling enak kita lihat? Yang subur atau yang kering? Yang subur. Begitulah kondisi kita. Kalau kita berbuat kebaikan, nanti dia akan dibalas dengan pahala. Pada hari kebangkitan kita akan dibalas dengan banyak pahala. Contohnya apa? Seperti tanaman yang ada pada musim hujan kan? Subur dia cantik. Nah, kalau tidak ada amalan apa-apa ketika dibangkitkan, kosong dan kering. Seperti musim kemarau pada gambar tersebut. Kering dia kan tidak suka enggak lihatnya? Suka? Tidak. Ayat ke-8, siapa lagi membaca? Coba baca. Baik, artinya baik, terima kasih Musa. Nah, pada ayat terakhir Allah ketika menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya itu tidak sia-sia. Allah menyebutkan aturan syar'i. Kita hidup ini ada aturannya atau tidak? Ada yang sama seperti kita sekolah ada aturannya namanya kan? Ya kan? Tidak. Apalagi kita hidup di dunia Allah, pasti ada syariat yang harus kita taati. Nah, berarti ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan membalas dengan pahala. Perhatikan gambar di depan. Itu ada poster apa saja, Nak? Ya, itu salah satu dari contoh beramal soleh. Ya tidak? Amal soleh tidak memuaskan pada tempatnya. Iya kan? Iya. Itu adalah hal kecil yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah. Kemudian gambar kedua itu juga mendengar kebersihan. Sedangkan gambar ketiga, apa gambar ketiga? Menolong teman yang sakit. Kalau ada teman yang sakit, misalkan Musa tadi ketika berangkat sekolah, dia badannya sudah demam. Kemudian sampai di sekolah itu ketemu dengan Muki. Dia mengejek, sebut saja sakit aku pergi sekolah. Nah, itu amal baik atau tidak? Tidak. Bukan amal baik. Tidak boleh dicontoh. Apa yang harusnya dilakukan oleh Muki? Yang harus dilakukan oleh Muki terhadap Muzani adalah menolong Muzani dengan membawa Muzani ke lingkungan sekolah. Bagaimana Muki? Siap melakukan apa kebaikan? Siap. Nah, tugas pertama yang kita lakukan adalah melakukan atau membuat poster secara berkelompok. Nah, nanti Ibu bagi kartunya, kalian bisa menggambar
Mana ilah nak naik tinggal. Tinggal saja. Pasangannya jadi muatin dan jadi muatin. Ya baik, yang ketiga silakan baca Muzani. Baik, alhamdulillah. Untuk di depan yaitu analisis contoh perbuatan amal soleh yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Yang mana lingkungan sekitar kita yaitu di rumah kita, di tempat bermain, di mana lagi? Di pengajian, di mana lagi? Di lingkungan sekitarmu, mana atau pemerintahan kita. Coba nanti pilih mana dia merupakan perbuatan amal soleh. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Maka menyenangkan. Oke, alhamdulillah kalau begitu, ini menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Siapa untuk doa menutup majelis?